cuan, we be getting money. Cuan. Selamat Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas kenapa IHSG itu belakangan ini sepi dan cenderung merah. Nah, ada beberapa alasan kenapa IHSG bisa seperti itu, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ngerasain nih, loh kok IHSG kok belakangan ini 2 minggu ke belakang kok sepi ya gitu ya. Nah, alasan yang pertama, kalau menurut saya sih alasan yang paling gede nih guys, yang menyebabkan IHSG seperti itu adalah alasan para big player atau ya orang-orang investor gitu ya, itu pada nunggu pengumuman pilpres guys. Jadi para big player itu nunggu pengumuman pilpres, jadi mereka masih nahan uangnya, mereka pada nahan duitnya guys. Dia belum mau action, jadi duitnya masih ditinggal cash aja di RDN gitu ya. Mereka belum mau beli saham sebelum nanti presiden barunya diumumin. Nah, nanti KPU itu akan ngumumin presiden baru itu tanggal 20 Maret. 20 Maret sampai tanggal 23 ya. Katanya kalau nggak tanggal 20 atau 3 hari maksimal setelah tanggal 20. Berarti tanggal 20 sampai tanggal 23 Maret itu KPU akan ngumumin presiden baru Indonesia 2024-2029. Nah, saya yakin orang-orang yang punya duit gede itu pada nahan duitnya sampai itu terjadi. Kenapa? Karena namanya juga pergantian pemimpin sebuah negara. Itu bisa aja ada 2 kemungkinan, yaitu ya damai-damai aja. Terus yang kedua ada kerusuhan teman-teman ya, karena ada pihak yang kalah gitu ya maksudnya. Nah, mungkin aja mereka ya, orang yang punya duit gede itu pada nahan duitnya. Kalau nanti ada kerusuhan, udah pasti marketnya kan jeblok. Kayak gitu guys ya, jadi mereka nahan dulu. Nah, saya yakin kalau nanti tanggal 20 itu udah pengumuman dan Indonesia baik-baik aja gitu ya, nggak ada kerusuhan lah, nggak ada demo, nggak ada apa gitu ya. Nah, itu saya yakin nanti marketnya akan kembali bullish teman-teman, siapapun presiden yang terpilih. Kalau damai gitu ya, pasti IHSG naik lagi. Kenapa? Karena banyak banget perusahaan yang nyetak labanya itu nambah gede di kuartal 4. Ya, harusnya sih kalau kita lihat laba-laba perusahaan besar gitu ya, yang di IHSG itu harusnya IHSG udah ATH guys. Harusnya guys, kayak Big Bang, Astra itu kan naik, UNTR naik semua guys. Perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu labanya naik loh kuartal 4-nya loh. Nah, tapi kenapa sahamnya sahamnya malah turun, IHSG-nya malah turun ya? Karena mereka atau orang-orang yang punya duit gede itu masih nahan sampai tanggal 20 nanti. Nah, kalau tanggal 20 nanti itu aman, saya yakin mereka pada beli saham-saham itu guys. Nah, jadi itu alasan yang pertama ya, karena nunggu hasil pengumuman presiden. Terus alasan yang kedua itu adalah karena IHSG itu nggak bisa narik investor baru. Jadi orang yang ada di IHSG itu di tahun 2023 ini sampai sekarang 2024 tuh itu aja. Jadi duitnya itu cuma muter gitu aja, muter-muter. Lubang kan ada IPO baru. Nah, IPO baru itu ya muter. Turunnya bandarnya nih ada IPO baru, UI-nya gitu ya. Dia ngeluarin duit misalnya nilai emisinya 100 miliar gitu. Berarti kan ngelontorin duit 100 miliar, berarti ini kan nambah 100 miliar di Bursa Efek. Tapi sebenarnya duit 100 miliar itu dari IPO yang sebelumnya. Jadi kayak IPO hunter kayak kita gitu guys. Kita puterin lagi. Jadi nggak nambah sebenarnya uang yang di IHSG. Jadi di IHSG itu saya pikir belakangan ini setahun ke belakang itu nggak ada katalis. Nggak ada katalis yang menyebabkan investor baru itu masuk. Jadi yang muter di IHSG itu orang-orang lama. Duit lama aja yang diputar kayak gitu guys. Jadi itu yang menyebabkan IHSG itu stuck. Ya di situ-situ aja gitu ya, naik turun di situ aja. Udah kayaknya sih dari tahun 2022 ya. Iya sih kayak gitu guys. Nah, semoga aja nanti Bursa Efek ada nambah gebrakan baru gitu ya. Gebrakan baru itu biasanya kebijakan. Misalnya kode broker summary bisa dibuka di market open. Nah, itu mungkin akan menyebabkan katalis positif yang menyebabkan investor-investor baru tuh masuk. Jadi kalau sekarang kan masih tertutup ya broker atau kebijakan apalah. Jadi IHSG harus bikin kebijakan yang bisa membuat investor baru masuk. Jadi alasan yang kedua kenapa IHSG itu sepi ya karena nggak ada katalis positif yang menyebabkan big atau uang baru masuk atau investor atau trader baru masuk. Itu alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga adalah hype crypto. Nah, ini alasan yang ketiga. Jadi ada banyak penambahan
ada banyak banget nih, bukan banyak lagi, banyak banget penambahan investor kripto. Jadi kalau teman-teman lihat di berita-berita, itu investor kripto itu nambah berkali-kali lipat ya belakangan ini, dalam beberapa bulan ke belakang. Mungkin dari bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang, itu investor kripto atau trader kripto itu naik banyak banget. Nah, saham stuck. Jadi ini investor kripto ini di tahun 2023 pertengahan itu sama mirip saat IHSG waktu tahun 2020. Jadi IHSG tahun 2020 itu investornya naik hampir 3 kali lipat ya waktu itu, waktu pandemi. Waktu pandemi orang pada work from home, jadi mereka mau ngapain bingung, jadi mereka mencoba untuk membeli saham. Jadi kalau mereka mencoba untuk membeli saham, mereka kan bikin RDN. Nah itu kan mereka bikin istilahnya itu ya RDN gitu ya, SID lah seperti itu, bikin SID. Jadi investornya jadi nambah waktu itu tahun 2020. Tapi di tahun 2023 itu investornya IHSG itu stuck guys, nggak nambah ya. Jadi investor di saham itu nggak nambah. Nah di kripto nambah. Jadi dengan itu berarti transaksinya itu ya gedenya di kripto. Betul guys, karena banyak juga orang-orang yang udah punya SID. Teman-teman punya SID kan, punya RDN di saham, tapi main kripto gitu ya. Jadi sebenarnya uang teman-teman itu mainnya di kripto gitu ya. Jadi market kriptonya yang naik sekarang. Terus sahamnya stuck. Seperti itu guys ya, itu penyebab yang ketiga, yaitu karena hype kripto. Jadi orang-orang pada pindah ke kripto dulu untuk saat ini. Nah, terus gimana kesimpulannya? Kesimpulannya gini guys, untuk yang kesimpulan yang pertama, kita tunggu aja nanti tanggal 20 saat pengumuman presiden. Kita wait and see. Saya yakin kalau aman ya marketnya naik lagi. Terus yang kedua ini urusan bursa efek ya. Bursa efek harus membuat kebijakan baru yang menyebabkan atau menarik investor baru atau trader baru masuk ke IHSG. Terus alasan yang ketiga, yaitu karena hype kripto. Ya namanya juga market, itu kalau hype ya nggak akan hype terus. Ini Mas perlu pahami. Sama kayak saham juga. Kalau ada saham yang hype gitu naik terus. Untuk saat ini itu pasti kedepannya nggak akan kayak gitu. Contohnya saham ALII, VKTR, teman-teman inget nggak? Nah itu kan naik tuh, naiknya berganti, sekarang udah mulai ngedrop. Nah pasti di kripto juga kayak gitu guys. Jadi nggak akan ada namanya itu sebuah market, dia market apa di dunia saham, dunia forex, dunia kripto atau dunia apapun gitu ya, yang market itu akan naik terus selamanya, nggak akan guys. Itu udah pasti nanti akan koreksi. Namanya ada bagian cuci piring. Habis pesta ada yang cuci piring gitu guys ya. Jangan sampai teman-teman itu nanti cuci piring gitu guys ya, di saham atau di kripto atau di apapun lah. Jangan sampai seperti itu. Jadi pasti nanti saat kripto nanti udah mulai koreksi, mungkin setelah halving gitu ya, katanya setelah halving udah mulai koreksi, orang-orang pada taking profit, mereka dapat duitnya karena market kripto jelek ya. Karena kalau udah mulai turun kan rata-rata kripto turun. Kalau kripto tuh gitu guys, kalau satunya naik dia naik semua gitu, kalau turun semua gitu. Nah mereka mungkin aja yang duitnya gede itu main di saham lagi, masukin duitnya di saham lagi. Jadi gantian guys, gantian ya untuk kripto. Jadi ya kalau yang ketiga yang nunggu aja sampai orang-orang yang di kripto itu taking profit, karena nggak akan mungkin mereka itu nge-hold sampai 12 tahun gitu kan nggak mungkin. Jadi kalau udah misalnya profit 100%, 80%, 70% harusnya sih mereka taking profit, dan saat itu terjadi kriptonya turun, nah mereka punya duit cash dan mereka akan pindah ke bursa saham lagi. Oke guys ya, mungkin itu aja guys 3 alasan kenapa IHSG sekarang sepi dan cenderung turun. Ya mungkin tadi yang Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.